Dalam memilih saham itu banyak orang yang bilang untuk melihat kondisi fundamental perusahaan. Nah, indikator apa saja Mas yang menurut Mas Jeffrey paling penting diperhatikan untuk investor pemula? Untuk pemula, kalau menurut saya dua hal aja, tiga sih sebenarnya. Tapi paling penting yang pertama dua, yaitu pendapatan perusahaan atau penjualan perusahaan, dan kedua laba bersih. Oke. Nah, satu, kita harus lihat atau cari perusahaan yang penjualannya itu atau pendapatannya bertumbuh. Karena kalau penjualannya stagnan, kemungkinan laba perusahaannya juga bisa stagnan atau bahkan turun. Ya naik 5-10% masih oke lah daripada dia turun, tapi stabil naik terus. Nah itu satu, penjualan atau pendapatan perusahaannya. Yang kedua, laba bersih. Laba bersih. Kalau tadi pendapatannya naik, harapannya juga laba tiap tahun juga bisa naik. Meningkat, stabil, meningkat gitu ya. Lama-lama naik kan bagus gitu ya. Tapi kalau ada perusahaan yang satu penjualannya stagnan, terus kemudian laba bersihnya ternyata kok gitu-gitu aja, nggak ada pertumbuhan, ada dia malah turun. Nah ini cenderung agak bahaya untuk kita beli sahamnya, karena kalau dia tiba-tiba turun dalam laba bersihnya, harga sahamnya bisa turun juga, nanti istilahnya bisa nyangkut sahamnya gitu. Hari ini kita mungkin akan ngobrol seputar saham lagi Mas, karena tema podcast kita kali ini yaitu tentang The Happy Investor, cara menjadi investor yang bahagia dan tetap cuan secara optimal. Betul. Tapi Mas, sebelum masuk ke topik nih Mas, saya izin membacakan profil Mas Jeffrey terlebih dahulu. Iya. Jadi teman-teman, buat yang baru nonton atau yang belum mengenal Mas Jeffrey, jadi Mas Jeffrey Heliantus Sonfri adalah praktisi sekaligus penulis di bidang digital marketing. Mas Jeffrey juga aktif mengembangkan Kanala ID, yaitu penyedia layanan edukasi investasi saham di Indonesia. Dan hingga tahun 2025, beliau sudah menerbitkan lebih dari 60 buku seputar digital marketing dan 3 buku investasi saham. Dan baru-baru ini, Mas Jeffrey juga akan segera meluncurkan bukunya ya Mas ya? Betul. Sebenarnya bukan buku baru ya Mas, buku lama tapi dibikin edisi terbarunya ya Mas, yang berjudul The Happy Investor. Teman-teman nanti bisa beli bukunya di toko buku Gramedia terdekat atau melalui online di situs gramedia.com. Nah Mas, saya jadi penasaran Mas. Iya. Apa bedanya buku yang lama dengan buku yang edisi terbaru nanti Mas? Oke, pembedanya kalau buku yang lama itu ditulis tahun 2020 Mas. Jadi situasi waktu itu pandemi COVID. Oke. Kita baru pandemi, PSBB di mana-mana ya waktu itu, dan IHSG waktu itu mungkin masih di level 6.000 terus turun ke 4.000-an. Nah, kalau edisi baru kan kita lakukan pembaruan di 2025 akhir dan 2026 juga. IHSG-nya udah berbeda. Jadi udah 5 tahun setelah COVID, indeksnya kita udah naik gitu ya. Dan situasi di pasar saham Indonesia juga banyak yang berubah gitu. Jadi bedanya itu, kalau waktu itu ceritanya waktu pandemi. Nah sekarang pandeminya udah lewat, tapi ada situasi-situasi baru ya, kayak misalnya ketegangan geopolitik. Terus kalau teman-teman ngelihat di pasar itu kan komoditas seperti emas itu terbang tinggi. Jadi situasinya yang berbeda lah di situ. Nah, kita lakukan pembaruan termasuk data-data perusahaannya, saham-saham yang dibahas itu yang lebih relevan dengan kondisi terkini gitu. Oke, jadi update-nya lebih ke kondisi pasar terkini ya Mas ya? Betul. IHSG juga sekarang udah 7.000-an ya? 7.000, sempat 9.000 lebih terus turun kan turun ya? lagi karena situasi geopolitik sekarang kan. Betul. Dari sisi materi ada yang diupdate Mas? Dari sisi materi tentu ada. Contoh Mas, kalau kita lihat aplikasi data saham yang dibahas di 2020 kan ada perubahan-perubahan. Nah, kita sesuaikan lagi dengan yang 2026 ini. Jadi ada beberapa aplikasi data sahamnya yang kita update lah, kita ganti tapi pakai yang baru. Terus kemudian laporan-laporan keuangannya tentu pakai yang terbaru ya di kuartal 3 2025 gitu. Jadi situasi yang terbaru lah gitu, kondisi terbaru kita jadi datanya juga ada yang diupdate ya Mas ya? Ada lagi Mas yang diupdate? Lebih ke itu sih, tapi secara inti bukunya hampir masih sama gitu. Oke, The Happy Investor. Nah Mas, saya tertarik Mas dengan judulnya ya, The Happy Investor ya Mas ya. Nah menurut Mas Jeffrey sendiri,
happy investor, investor yang bahagia. Nah, investor yang bahagia menurut Mas Jefferly definisinya kayak gimana, Mas? Investor yang bahagia kalau menurutku investor yang dalam situasi apapun dia bisa tetap happy ya, happy dalam arti bahagia. Jadi dia happy, nggak yang euforia banget gitu ya, tapi juga nggak yang kayak pesimis gitu. Jadi yang santai-santai aja lah gitu. Dia nggak panik dalam situasi market gitu. Terus juga outputnya dia bisa lebih bijak gitu ketika membuat keputusan investasi gitu. Jadi yang berbahagia, yang happy ya. Jadi nggak banyak pusing gitu, simpelnya gitu ya. Jadi investor yang chill gitu ya, Mas, yang santai. Betul. Oke, Mas Jefferly. Di buku Mas Jefferly juga disebutkan konsep yang namanya sleeping investor, Mas. Betul. Nah, itu apa maksud dari filosofi sleeping investor tersebut, Mas? Sleeping investor itu jadi kalau boleh cerita, saya tuh belajar investasi awal-awal itu salah satunya banyak belajar nonton video, liatin event-eventnya Pak Lo Keng Hong. Nah, Pak Lo Keng Hong kan dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Baik itu Warren Buffett ataupun Pak Lo Keng Hong itu dikenal dengan filosofi sleeping investor. Oh, jadi, istilahnya beliau yang kenalkan? Iya, dia mempopulerkan di event-event kalau saya nonton videonya gitu kan. Nah, sleeping investor itu jadi ketika beli satu saham gitu, disimpan sahamnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, disimpan, lalu saham itu bertumbuh dalam jangka panjang. Jadi kalau mau ada perang, mau ada gejolak kenaikan harga komoditas, perubahan makroekonomi dan sebagainya itu dilalui. Jadi investornya kelihatannya nggak ngapa-ngapain, istilahnya tidur gitu ya, terus bangun-bangun harapannya sahamnya udah naik gitu, udah ada memberikan keuntungan. Jadi filosofinya seperti itu, beli saham kita simpan dalam jangka waktu yang lama, tapi seiring berjalannya waktu perusahaan bertumbuh dan bisa memberikan keuntungan buat si investor. Oke. Jadi istilahnya kayak investornya jadi kayak tidur nyenyak gitu ya, Mas ya? Tidur nyenyak, betul. Walaupun pasar gonjang-ganjing tetap tidur nyenyak gitu ya, Mas ya? Betul. Karena ada satu quotes yang saya ingat dari Warren Buffett itu, yang intinya ya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita nggak bisa pegang satu saham itu dalam 10 tahun, jangan kita pikirin untuk beli atau memilikinya dalam 10 menit gitu. Jadi maksudnya adalah kalau kita udah mau beli satu saham, kita harus simpannya dalam jangka panjang. Jadi bayangkan kalau sebuah bursa saham itu tutup 10 tahun, Mas. Gitu. Jadi ibaratnya lah contoh ya, Bursa Efek Indonesia tutup 10 tahun. Kita mungkin ini mau libur lebaran ya, tutupnya mungkin sekitar semingguan aja kan udah lama banget ya. Terus orang udah panik kayak, oh kalau ada perang gimana, ada gejolak market gimana. Tapi si Warren Buffett bilang bayangin bursa saham itu tutup 10 tahun gitu. Bisa nggak kita tetap happy dan tetap tenang? Nah, kalau bisa ya berarti gejolak-gejolak dalam 1, 2, 3 tahun, 4 tahun tuh bisa dilalui gitu. Jadi Mbah Warren Buffett itu orientasinya lebih ke long term ya, Mas. Betul. Ya? Menyarankan ya untuk investor. Betul. Tapi kalau trader apa, Mas? Kalau trader tentu nggak bisa ya, beda. Kalau ini kan konteksnya investor. Kalau trader kan dia akan pantau situasi market setiap hari, setiap minggu. Strateginya juga pasti berbeda kalau trader. Lebih ke strategi jangka pendek ya, jangka pendek dan mungkin menengah lah, 2-3 minggu atau 1 bulanan gitu. Lebih bagus mana, Mas, jadi trader atau investor? Dua-duanya bagus, tapi kalau lihat di secara orang-orang yang miliarder, yang maksudnya yang terkaya di dunia lah, kan pasti dia pemilik bisnis, dia investasi. Ya paling contoh Warren Buffett termasuk jajaran orang terkaya di dunia, dia investasinya jangka panjang gitu. Terus juga kalau kita lihat tokoh-tokoh di Indonesia, Pak Lo Keng Hong, Pak Sandiaga Uno mungkin, atau Pak Boy Thohir misalnya yang punya grup Adaro, salah satu yang punya grup Adaro, mereka kan punya bisnis investasi jangka panjang gitu, orang-orang terkaya. Kalau menurut saya lebih bagus investasi, tapi ada tapinya nih. Kalau misalnya kita juga pengen punya income tambahan lah misalnya gitu ya, kan sekarang zamannya side hustle ya, terus ada tambahan-tambahan income, trading juga bisa dipertimbangkan. Tapi itu dua hal yang berbeda karena strateginya akan beda sekali antara trading dan juga investing gitu. Oke, jadi nggak ada yang salah antara memilih jadi investor sama trader, yang penting preferensi masing-masing. Betul. Dan jadi dua-duanya pun nggak apa-apa. Jadi mungkin punya portofolio investasi, ada juga portofolio trading. Kalau saya lakukan keduanya, tapi memang mostly dananya untuk investasi ya, ada sebagian lah yang disisihkan untuk trading jangka menengah ya gitu. Mas sendiri porsinya lebih besar ke investasi atau investasi? Oke. Mungkin perbandingannya
maksimal 80% investasi, 20%-nya buat trading. Oke. Iya, Berarti buat ini juga apa? Kalau investasi kan tadi sleeping ya, tidur gitu kan. Kalau ini ya buat ada kesibukan juga, misalnya ngeliatin market setiap hari, setiap minggu ya, biar seru-seru juga gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang happy investor dan sleeping investor. Itu dua-duanya yang kenalin istilahnya Lo Keng Ho itu. Ya, yang saya tahu, saya belajar dari beliau, terus kemudian, saya pikir menarik juga ya kalau misalnya diolah jadi sebuah buku panduan investasi. Nah, jadi karena memang saya mengidolakan beliau dan filosofi investasinya, ilmu-ilmunya banyak belajar dari kedua tokoh tersebut. Panutannya Warren Buffett dan Lo Keng Ho berarti ya Mas April ya. Oke Mas, next. Gini Mas, banyak orang yang sekarang tuh melihat saham sebagai sesuatu yang rumit dan rasanya kayak penuh tekanan gitu Mas. Iya. Nah, gimana cara mengubah mindset tersebut agar investasi saham tuh bisa terasa lebih santai dan nyaman Mas? Satu yang paling penting ya dan dibahas oleh banyak tokoh-tokoh investor, terus juga di buku dibahas bahwa mindset pertamanya itu adalah membeli saham itu membeli bisnis gitu. Oke. Bayangkan misalnya kayak kita tertarik nih sama sebuah bisnis, katakanlah ada satu restoran gitu yang rame banget gitu, yang apa legendaris gitu ya. Terus kita mau jadi pemiliknya, pemegang sahamnya. Kan kita akan beli bisnisnya itu misalnya. Nah, kita punya restoran. Pasti setiap hari fokusnya kita tuh adalah gimana bisnisnya ini bertumbuh berkembang. Bukan gimana bisnis ini kalau besok kita mau jual atau 2 hari lagi kita mau jual. Jadi fokusnya itu lihat bisnisnya dulu. Kalau bisnisnya bagus dan bertumbuh, itu akan lebih mudah buat kita tenang. Jadi bisnisnya bagus dan ada kata kuncinya bertumbuh. Jadi semakin tahun penjualannya naik, profitnya bertambah atau naik, lama-lama kan nilai bisnisnya akan semakin tinggi. Jadi pemiliknya atau investornya itu akan mendapatkan untung gitu dari kenaikan nilai bisnis tersebut gitu. Gimana kita tahu kalau bisnis tersebut bertumbuh Mas? Paling gampang kalau menurut saya lihat laba bersih aja gitu. Jadi kalau misalnya ketemu satu perusahaan, misalnya katakanlah saham-saham bank, kita lihat 3 atau 5 tahun terakhir laba bersihnya bertumbuh nggak? Laba bersihnya. Jadi misalnya contoh, kalau bisa sebut saham, satu yang misalnya saya cukup tertarik juga dan saya koleksi misalnya itu Bank OCBC atau Bank BCA. Nah, kita lihat aja 5 tahun ke belakang itu seperti apa kinerjanya. Misalnya Bank OCBC dulu, kalau saya nggak salah sekitar 5 tahun lalu itu mungkin laba bersihnya masih di bawah 3 triliun per tahun. Sorry Mas, cara lihat laba bersihnya gimana Mas? Dari laporan keuangan. Oh, dari laporan keuangan ada. Kita download laporan keuangan perusahaannya, ada di website Bursa Efek. Kita lihat tuh di bagian laporan laba rugi, nanti cek di bagian laba bersih perusahaannya. Nah, di situ akan kelihatan. Balik ke contoh tadi misalnya kalau anggaplah 5 tahun yang lalu profit sebuah perusahaan itu baru 3 triliun. Nah, sekarang tahun 2025 misalnya itu udah 5 atau 6 triliun. Berarti kan dalam rentang waktu 5 tahunan itu laba bersihnya bisa naik cukup signifikan. Nah, itu ciri bisnis yang bagus. Jadi tiap tahun atau kalaupun nggak tiap tahun, dalam 3 atau 5 tahun itu dia trennya naik laba bersihnya. Nah, itu kalau menurut saya ciri bisnis yang bagus seperti itu. Oke. Dan dari based on data tadi, seenggaknya kita ekspektasi bisnisnya bertumbuh jadi lebih tenang gitu ya Mas. Betul, ya jadinya. Betul, karena udah ada track recordnya. Beda kalau satu perusahaan, misalnya kita lihat satu sahamnya gitu ya, rame nih tapi dia belum punya track record. Mungkin baru 1-2 tahun, kita belum tahu ya kinerjanya seiring waktu seperti apa. Itu akan lebih ragu kalau buat saya buat masuk atau buat beli sahamnya. Jadi lihat track recordnya dulu gitu. Berarti intinya kita harus lihat fundamentalnya supaya lebih santai dan lebih nyaman gitu ya Mas ya, dalam berinvestasi. Oke. Nah Mas, tadi sempat juga disinggung soal konsep membeli bisnis. Apa tadi? Membeli saham itu membeli bisnis. Iya, nah itu. Kenapa itu penting Mas? Karena ini tadi buat supaya cara berpikirnya kita, cara actionnya kita tuh lebih tenang gitu. Karena tadi orang yang punya bisnis pasti nggak akan mikirin kalau dia mau jual bisnisnya besok atau minggu depan. Jadi orientasinya atau fokusnya pasti adalah gimana bisnisnya makin bertumbuh. Jadi kalau kita udah tahu kita punya satu perusahaan yang bagus yang tadi saya cerita tiap tahun profitnya bisa naik, kita pasti tenang. Oh,
ya udah bisnisnya menguntungkan, buat apa kita jual atau kita pusingin harganya berapa. Nanti mungkin kalau kita mau udah ada rencana buat oke kita mau ambil keuntungannya, ya bisa kita jual gitu bisnisnya, tapi nggak dalam hitungan minggu juga kan, atau bulan depan mau dijual, kecuali bisnisnya bermasalah atau apa. Nah, secepat-cepatnya kita mau jual. Tapi kalau bisnisnya bagus, sebisa mungkin kita nggak pengen jual sekarang gitu kan, pasti sayang. Iya betul, barang yang bagus nggak langsung kita lepas sekarang gitu. Oke. Jadi itu sih mindsetnya, kenapa penting sekali buat membeli saham itu membeli bisnis. Harus tertanam gitu ya Mas, Betul. di mindset setiap investor. Betul, Mas. iya. Oke. Dan Mas Jeperli, investor sering juga mendengar nasihat untuk membeli perusahaan bagus di harga yang wajar atau murah, Mas. Ya. Nah, gimana cara sederhana bagi pemula untuk menilai apakah suatu saham itu mahal atau murah, Mas? Oke, mahal atau murah itu bicara soal valuasi. Metode valuasi banyak, tapi saya biasa pakai yang paling sederhana aja. Ada, kalau teman-teman baca di buku, ada valuasi PBV, price to book value, dan PER, price to earning ratio. Jadi kita bandingkan harga saham perusahaan tersebut dengan laba bersih perusahaan atau laba bersih per lembar saham. Nah, kita nggak perlu yang ribet-ribet dulu nih, kita pakai yang simple, price to book value. Simpelnya begini, kita lihat di rasio PBV itu kan, kalau rumusnya price to book value ratio. Jadi kita hitung nilai bukunya. Nah, tapi kan ini teknis ya, teman-teman mungkin agak harus baca dulu dan sebagainya. Nah, simpelnya begini teman-teman. Kalau kita lihat satu perusahaan TBK ya, misalnya katakanlah satu bank OCBC atau mungkin Indofood misalnya. Kita lihat berapa ekuitas atau modal perusahaan itu. Contoh misalnya satu perusahaan modalnya 10 triliun. Ekuitasnya 10 triliun. Jadi modal milik ownernya sendiri lah ya, milik pemegang saham 10 triliun. Nah, waktu kita cek di bursa saham, ternyata market cap, kapitalisasi pasarnya atau harga jual perusahaannya itu cuman 7 triliun atau bahkan 5 triliun. Nah, ini kan udah jelas murah ya Mas ya, karena di dalam perusahaan aja udah ada modal 10 triliun. Tapi di bursa dijualnya cuma 5 triliun misalnya. Nah, itulah yang dimaksud sahamnya undervalue. Dia dijual nilainya murah, diskon gitu ya. Tadi contohnya perbandingan sama modalnya sendiri. Nah, itu berkaitan sama rasio price to book value. Jadi kalau teman-teman mungkin sempat baca ada istilah PBV di bawah 1. Nah, itu maksudnya. Jadi perusahaan itu dijual di bawah harga modalnya gitu. Jadi didiskon lah. Nah, itu cara paling gampang buat tahu satu saham itu undervalue atau lagi murah gitu. Itu satu gitu. Bisa juga cara lain yang tadi price earning ratio. Misalnya, nah itu untuk melihat apa Mas? Nah, itu untuk perbandingan harga saham dengan laba perusahaan. Paling gampangnya begini. Setiap perusahaan itu bisa dihitung rasio PER-nya atau price earning-nya. Misalnya contoh, anggaplah di Indonesia saham-saham bank itu biasa price earning-nya misalnya 12 kali atau 13 kali misalnya contoh. Mungkin kita lihat juga di luar negeri, misalnya di Singapura atau di Amerika dan berbagai negara lah. Biasanya saham bank itu berapa sih price earning-nya? Contoh misalnya 10 kali atau 11 kali. Nah, tiba-tiba pas kita lagi cari saham misalnya, ketemulah satu saham bank yang price earning ratio-nya itu cuma 4 kali atau 5 kali atau 6 kali. Nah, ini kalau dibandingin sama rata-rata di perusahaan-perusahaan yang sejenis, bank yang lain misalnya, kan kelihatan lebih murah tuh, price earning-nya rendah. Jadi itu juga tanda bahwa sahamnya lagi murah. Logika simpelnya paling gampang gini, teman-teman misalnya ketemu satu rumah lah gitu ya, pengen beli rumah. Anggaplah di satu daerah, misalnya di Bintaro atau di mana. Nah, harga rumahnya ini standarnya tuh 1 miliar misalnya. Tapi teman-teman ketemu rumah yang mirip-mirip, ukurannya sama, ternyata dijual cuma 600 atau 700 juta. Nah, itu pasti dia lagi murah tuh, lagi diskon. Sama saham juga seperti itu. Jadi dibandingin sama perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang bisnisnya sama, sejenis, betul. Dan kalau dia lebih rendah dari rata-rata, kemungkinan dia lagi murah. Undervalue tadi ya Mas? Undervalue istilahnya, iya. Diskon lah bahasa simpelnya gitu. Nah, idealnya PBV sama PER itu berapa Mas kalau dikatakan murah saham? Kalau paling jelas PBV di bawah 1. Kalau PER semakin kecil semakin bagus. Kalau yang ketemunya cuma 2 kali, 3 kali ya berarti dia rendah. Tapi kalau bicara ideal tadi harus lihat
sektor bisnisnya. Sektor yang misalnya lain. bank dibandingkan sama bank. Contoh lah kalau misalnya bank itu 10 atau 11 kali, lalu ada yang pernya cuma 4 atau 5 kali, ya dia pasti murah gitu. Tapi beda sektor bisa berbeda lagi. Misalnya kalau perusahaan-perusahaan teknologi atau perusahaan tambang kan rasio pernya beda-beda juga. Jadi harus dilihat seperti apa gitu. Oke. Jadi patokannya dengan melihat PBV dan PR tadi ya Mas ya, untuk Betul, melihat ya. apakah suatu saham itu mahal atau murah ya Mas. Betul. Itu yang paling sederhananya. Paling sederhana. Cara yang lebih rumit banyak, yang lebih kompleks banyak, tapi kita pakai yang simple aja. Yang pemula Iya, betul. bisa pakai cara itu ya Mas ya. Betul. Oke Mas, next. Mas Jepri, sekarang banyak investor pemula sering terpaku pada pergerakan harga saham harian. Nah, menurut Mas Jefferly sendiri, kenapa fokus pada harga saja bisa menjadi kesalahan besar, Mas? Karena begini tadi, balik lagi, kalau investor kan jangka panjang gitu ya, bertahun-tahun lah pegangnya. Nah kalau kita fokus ke pergerakan harga harian, yang ada pusing Mas gitu, karena setiap menit di jam perdagangan itu harga saham biasanya berubah. Kita ambil contoh BRI misalnya, sekarang mungkin waktu jam 9 harganya 3.600 misalnya. Bisa jadi jam 3 sore nanti harganya 3.400, 3.500. Tapi besok paginya pas buka bisa jadi udah 4.000 gitu ya. Fluktuatif ya Mas ya? Fluktuasinya tinggi kan. Nah, kalau investor yang tadi punya niatnya untuk jangka panjang tapi setiap hari, setiap menit ngeliatin harga saham, ya pusing gitu, karena rencananya kan nggak kita jual hari ini atau besok gitu kan. Ada rencana lah yang untuk jangka panjang ke depannya gitu. Tapi beda kalau trader misalnya dia mau beli hari ini, 2 hari lagi dia udah mau jual nih gitu kan, buat ambil keuntungan. Ya harus perhatikan, karena bisa jadi hari ini turun, besok naik, lusanya besoknya lagi makin turun gitu kan. Nah itu yang harus dicermati. Jadi beda. Nah, kalau investor jangka panjang ya udah nggak perlu pusing, tapi kalau trader ya memang harus perhatikan seperti itu. Oke. Jadi nggak bisa jadi happy investor ya kayak gitu Mas ya? Iya, jadi pusing Jadi pusing sendiri. Iya. Tapi ya kembali lagi preferensi masing-masing ya Mas ya. Betul. Mau jadi trader atau investor. Betul, ya. Oke. Mas Jefferly, di dalam perjalanan investasi juga kan pasti ada masa ketika pasar lagi turun atau lagi crash kayak lagi sekarang nih Mas kan ya. Betul. Geopolitik lagi memanas kan. Nah, secara mental gimana Mas cara investor menyikapi kondisi seperti hal tersebut? Satu tadi mindset, balik lagi, pegang sahamnya jangka panjang. Dan kedua, kalau aku pribadi ya, mungkin berbeda-beda setiap investor, mencoba untuk adaptasi dalam arti ini kalau kita bicara kondisi market ya gitu di Indonesia, kan memang IHSG-nya lagi, terutama kalau teman-teman pegang saham blue chip, lagi penuh tekanan. Kalau dilihat data net foreign sell atau capital outflow, maksudnya investor asing yang jual lagi banyak, itu membebanin kinerja saham-saham blue chip. Nah, aku pribadi satu, balik lagi ke mindset, beli saham ini beli bisnis. Saham blue chip apa tuh Mas? Saham blue chip, saham-saham ini perusahaan-perusahaan yang besar yang biasanya kapitalisasi marketnya gede. Contoh lah paling gampang, nama-nama yang besar lah, BRI, Telkom, Astra, itu kan perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, itu blue chip sebutannya seperti itu. Jadi saham-saham yang gede ya gitu. Nah, satu mindset tadi ya, beli saham, beli bisnis jangka panjang. Kedua, aku mencoba adaptasi di mana aku membagi portofolio. Jadi kalau Indonesia IHSG ini lagi penuh tekanan, ya ada strategi investasi lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Contoh mungkin dari 100% dana, ada yang dialokasikan buat emas misalnya, yang kalau kita lihat setahun 2 tahun terakhir lagi naik tinggi. Atau mungkin saham-saham di Amerika, di US, yang mana setahun 2 tahun terakhir saham-saham teknologi juga lagi naik tinggi. Nah, buat aku pribadi, selain tadi mindset yang pertama, aku bagi portofolio. Jadi kalau aku lihat di Indonesia lagi merah, paling tidak bisa dapat dari dividennya. Tapi untuk capital gain-nya aku mengejar di bursa saham lain yang lagi bertumbuh dan juga naiknya kenceng gitu. Contoh tadi di market saham-saham Amerika. Nggak harus saham-saham Amerika, tapi mungkin teman-teman punya alternatif lain lah untuk setidaknya, di Indonesia sahamnya lagi merah, tapi mungkin ada yang nabung emas juga, ternyata emasnya lagi naik tinggi nih, 100% naiknya. Jadi ya udah tetap happy gitu. Jadi ada strategi adaptasi yang dilakukan di situ. Tapi balik lagi prinsipnya, membeli saham, membeli bisnis gitu. Jadi
Kayak contoh, aku punya portofolio kan pegang BRI BCA juga, nambah terus, ya lagi merah gitu. Tapi tadi satu dapat dividen setiap tahun, terus juga aku tahu bisnisnya ini bagus. Kalaupun lagi turun nanti Ada yang support. pasti kedepannya akan ada masa dia bagus lagi kinerjanya. Dan di saham itu ada yang namanya rotasi sektoral, Mas. Istilahnya, oke, saham, katakanlah sekarang saham bank tuh lagi nggak diminatin gitu. Yang diminatin misalnya saham komoditas, misalnya nikel, batu bara. Nah, akan ada masa entah 1 tahun, 2 tahun, preferensi investor tuh akan pindah, dia balik lagi ke saham yang lain, entah itu saham bank, saham consumer, itu pasti akan ada rotasi seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, saham-saham yang tadinya ditinggal nih, seperti misalnya saham banking ini, pasti akan naik lagi. Saya sangat yakin hal tersebut. Saya berkali-kali melihat kondisi tersebut. Ada banyaklah contoh-contoh saham yang ditinggal 1-2 tahun ternyata dibeli lagi sama asing gitu ya, dikoleksi lagi, harganya naik tinggi lagi gitu. Jadi ya seperti itulah di pasar gitu ya. Iya. Oke, intinya jadi supaya kita lebih tenang, kita pakai mindset yang tadi ya Mas ya. Betul. Membeli saham sama dengan membeli bisnis, lalu itu juga kita harus diversifikasi ya Mas ya. Diversifikasi dan adaptasi mungkin ya. Pilih tempat investasi lain yang mungkin juga bisa memberikan return yang bagus gitu. Di kala crash, pasar lagi crash gitu kan ya. Iya, atau ketika pasarnya lagi turun gitu. Oke. Sama satu lagi, ada lagi Mas. Ada lagi nih sebenarnya. Tadi kan beli bisnis yang bagus. Kedua, kalau bisa yang bagus dan murah. Karena kalau satu bisnisnya udah murah, dia cenderung sulit untuk turun, Mas. Misalnya kalau aku boleh kasih contoh, kalau kita lihat case langsung di market, BRI misalnya. Waktu tahun 2024 akhir itu BRI, saya masih ingat ya karena saya pegang dan ngikutin 2024 waktu lagi tinggi-tingginya BRI itu di atas 6.000. Jadi tinggi banget lah gitu. Memasuki akhir 2024 dia mulai turun tuh ke 5.000, sampai makin turun BRI itu drop sampai 4.300, 4.200 gitu. Sampai 2025, 2026 sekarang dia turun ke 3.500, 3.600. Tapi kalau teman-teman lihat data misalnya, katakanlah podcast ini kan direkam di Maret ya, 1-2 bulan ke belakang, BRI-nya itu udah nggak turun-turun lagi sampai ke bawah 3.000. Karena dia udah dianggap sudah lumayan murah. Walaupun mungkin ada potensi turun, Mas. Tapi katakanlah nih BRI misalnya turun lagi ke 3.100 atau 3.000. Saya yakin akan ada satu titik di mana dia tanda kutip udah nggak bisa turun lagi. Karena udah saking murahnya. Nah, kalau teman-teman beli bisnis yang bagus di harga yang atau valuasi yang udah dianggap sangat murah tadi, itu potensi penurunannya biasanya akan lebih terbatas. Jadi bisa dibuktikan kalau teman-teman mungkin mau cek, dari sekian ratus saham di Bursa Efek, liatin aja yang valuasi murah tuh dia cenderung kalaupun turun tuh dikit. Jadi nggak nyampe 20-30% turun. Jadi karena udah terbatas, karena udah terlalu murah sahamnya. Kayak udah mentok gitu ya. Udah mentok gitu, iya. Nah, kalau bagus dan udah mentok, ya turun pun 2-3%, apain kita pusing gitu. Nanti kan potensi naiknya bisa lebih tinggi gitu. Jadi seperti itu sih, bagus dan murah. Itu yang apalagi kalau bisa bagus dan sangat-sangat murah gitu. Ada lagi Mas strategi? Itu strategi sih kalau 3 itu berarti ya? Iya. Oke Mas, sekarang kita bicara soal fundamental Mas. Kan dalam memilih saham itu banyak orang yang bilang untuk melihat kondisi fundamental perusahaan. Nah, indikator apa saja Mas yang menurut Mas Jeffrey paling penting diperhatikan untuk investor pemula? Untuk pemula, kalau menurut saya 2 hal aja. 3 sih sebenarnya, tapi paling penting yang pertama 2, yaitu pendapatan perusahaan atau penjualan perusahaan, dan kedua laba bersih. Nah, 1, kita harus lihat atau cari perusahaan yang penjualannya itu atau pendapatannya bertumbuh. Karena kalau penjualannya stagnan, kemungkinan laba perusahaannya juga bisa stagnan atau bahkan turun. Karena kan simpelnya gini Mas, katakanlah tahun ini kita dagang nih, omset kita 100 juta. Oke, tahun depan 100 juta lagi. Tapi kita punya karyawan yang mana setiap tahun biasa gajinya akan naik. Bahan bakunya juga mungkin akan naik. Jadi kalau penjualan kita stagnan, lama-lama labanya bisa turun. Nah, untuk supaya investasi saham kita tuh bagus dan bertumbuh, cari perusahaan yang penjualannya bertumbuh. Kalau bisa tiap tahun naik. Ya, naik 5-10% masih oke lah daripada dia turun. Tapi
stabil naik terus. Nah, itu satu, penjualan atau pendapatan perusahaannya. Yang kedua, laba bersih. Kalau tadi pendapatannya naik, harapannya juga laba tiap tahun juga bisa naik. Meningkat, stabil, meningkat gitu ya. Lama-lama naik kan bagus gitu ya. Tapi kalau ada perusahaan yang satu penjualannya stagnan, terus kemudian laba bersihnya ternyata kok gitu-gitu aja, nggak ada pertumbuhan, ada dia malah turun. Nah, ini cenderung agak bahaya untuk kita beli sahamnya, karena kalau dia tiba-tiba turun dalam laba bersihnya, harga sahamnya bisa turun juga, nanti istilahnya bisa nyangkut sahamnya gitu. Dua hal itu tadi yang paling penting. Sama tadi balik lagi ke valuasi. Perusahaannya bagus, penjualan dan laba naik, kalau bisa cari yang murah atau sangat murah. Kalaupun nggak ketemu yang murah atau sangat murah, paling tidak masih wajar lah gitu. Jadi tadi dibandingin sama perusahaan-perusahaan sejenis, ketemu itu harusnya aman-aman aja investasinya gitu. Oke, jadi patokannya dari pendapatan dan laba bersih ya Mas ya? Iya, betul. Tapi saya juga pernah belajar katanya harus pakai ROA sama ROE Mas. Apa itu dibutuhkan juga? Dibutuhkan, kalau kita analisis fundamental secara menyeluruh, itu salah satu yang paling penting Mas buat dilihat. Tapi kalau buat saya pribadi, yang sederhananya, yang penting laba bersihnya naik deh. Kalau ROE, return on equity atau return on asetnya tinggi gitu ya, tapi laba bersihnya turun atau stagnan, ya lama-lama perusahaannya mungkin akan ditinggal juga gitu. Itu penting, tapi kalau buat saya pribadi yang paling penting tadi satu pendapatan sama laba bersih. Yang penting naik aja gitu. Mau ROE-nya cuma 10% gitu ya, tapi tiap tahun labanya naik, ini pasti diapresiasi sahamnya. Patokannya 5 tahun ya Mas ya minimal ya? 5 tahun ke belakang? Paling cepat 3 tahun lah. 3 tahun? 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi pernah nggak sih Mas ada case kayak pendapatannya meningkat tapi laba bersih menurun? Atau sebaliknya? Oh, banyak. Kalau idealnya kan pendapatan naik, laba bersih naik. Nah, cuman pendapatan meningkat, laba bersihnya stagnan atau turun. Itu saya juga cukup sering menemukan saham-saham seperti itu. Biasanya kalau laba bersihnya, pendapatan meningkat tadi ya, terus laba bersihnya stabil atau turun gitu. Itu juga ngaruh tuh, sahamnya biasanya nggak terlalu diapresiasi karena investor atau market akan lihat growth atau pertumbuhan perusahaan ini terbatas. Dia mungkin kalau buat saya pribadi minimal saya akan lebih ragu untuk taruh di sana kalau laba bersihnya turun atau stagnan gitu. Sebaliknya bisa juga pendapatan perusahaannya stagnan tapi laba bersihnya naik. Nah, misalnya gimana? Misalnya perusahaannya efisiensi. Jadi mungkin dia ada lepas bisnis-bisnisnya yang dianggap kurang profitable. Banyak contoh kalau di saham-saham consumer, kalau teman-teman baca berita mungkin ada, ya baca di berita kita lihat lah ada perusahaan yang divestasi unit bisnisnya, ada yang asetnya dilepas. Nah, itu laba bersihnya bisa naik gitu. Tapi lagi-lagi kalau cuman mengandalkan efisiensi dan juga divestasi atau jual aset, ini kan belum tentu terjadi setiap tahun. Jadi paling utama pasti lihat penjualannya naik atau enggak dulu. Jadi omsetnya naik dulu enggak gitu. Oke. Yang paling penting emang di fundamental itu pendapatan dan laba bersih ya Mas ya? Kalau menurut saya yang paling penting ya. Oke. Dan kalau semisal ada case-nya kayak tadi tuh berlawanan gitu sama pendapatan sama laba bersihnya stagnan, berarti itu belum bisa dibilang bagus ya Mas ya? Kalau menurut saya dibilang bagus bisa Mas, tapi ada yang lebih bagus gitu. Karena kan nggak mungkin kita bilang perusahaan yang profitable, perusahaannya nggak bagus gitu. Tapi dia ternyata labanya triliunan, tapi memang stagnan gitu kan. Tetap bagus, tapi ada yang lebih bagus gitu. Oke Mas, next. Di investor ini juga saya tahu kan ada 2 tipe orang ya Mas ya. Ada yang suka membeli banyak saham untuk diversifikasi, tapi ada juga yang memilih fokus pada beberapa saham saja. Iya. Nah, menurut Mas Jeperli sendiri, Mas sendiri lebih condong ke pendekatan yang mana Mas dan kenapa? Saya lebih suka yang terfokus Mas, karena supaya untungnya itu bisa besar. Jadi misalnya contoh, katakanlah mungkin punya dana anggaplah 100 juta misalnya. Kalau kita bagi di 10 saham, jadi kan masing-masing saham cuma 10 juta misalnya. Nah, dari 10 saham yang kita pilih itu pasti akan ada yang naik tinggi, ada yang naiknya biasa aja, dan pasti ada yang turun. Jadi misalnya semua rata 10 juta nih, dapat 10 saham. 3 saham naik, 2 saham stagnan, 5-nya turun misalnya. Itu nanti kinerja kenaikan nilai asetnya tuh nggak terlalu signifikan karena ada yang turun, ada yang naiknya cuma dikit. Tapi kalau fokus misalnya 100 juta contoh ya, misalnya diberikan 2 atau 3 saham aja atau bahkan 1 saham,
tahu-tahu sahamnya ini naik tinggi, misalnya naik 100%, berarti kan dari 100 juta nilainya akan meningkat gitu. Nah, saya cenderung lebih suka yang terfokus di situ. Itu satu. Karena kan dalam ekonomi ada istilahnya opportunity cost. Kalau dananya udah kita taruh di sini, terus sahamnya nyangkut nih misal, atau tertahan atau naiknya dikit, sementara saham lain ada yang ternyata lebih tinggi, ya kan sayang dananya nyangkut gitu. Karena banyak saham, keluarinnya juga mungkin susah kalau lagi merah gitu kan. Jadi saya lebih cenderung fokus gitu. Yang terfokus tapi di satu saham kita banyakin lah capitalnya di situ. Oke. Cuma beda-beda ya, karena kalau memang sangat memahami bisnisnya ya menurut saya ya berani untuk taruh sebagian besar capital di saham tersebut gitu. Jadi Mas Jefferly lebih tipe yang terfokus ya Mas? Terfokus gitu. Oke. Tapi diversifikasi juga nggak salah kan ya Mas ya? Nggak salah juga gitu. Yang penting masih, kalau menurut saya, maksudnya beberapa saham nggak apa-apa kita pegang. Yang penting kita bisa memantau investasinya dengan baik. Karena kadang saking banyaknya saham nih, misalnya di portofolio ada 10 atau 12, itu pusing nanti buat tiap laporan keuangannya harus dilihatin. Terus yang ini lagi bagus, yang ini lagi jelek, bikin kita lebih banyak mikir lah gitu. Jadi nggak simpel dan nggak sederhana gitu. Tapi saya pernah baca juga Mas, kalau diversifikasi itu ibarat kayak membeli telur tapi ditaruh di beberapa keranjang. Iya. Jadi disarankan diversifikasi. Itu gimana Mas menurut Mas? Ya itu juga satu hal yang bagus ya Mas, karena tadi saya sempat bahas juga kan, kalau ada yang lagi turun ya bisa pilih yang lebih lagi naik. Cuma yang paling penting, kalaupun mau membeli beberapa saham sekaligus, satu yang pasti harus pahami betul bisnisnya, dan kedua kita tenang nggak sih pegang sekian banyak saham itu gitu. Nah kalau misalnya saya beli katakanlah 10 saham, saya tahu semua tentang bisnisnya, terus modal saya juga lumayan lah saya taruh di setiap perusahaan-perusahaan itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi apalagi mungkin pilihannya berbeda, ada sektor bank, ada consumer, ada apa. Nah kalau memang kita nyaman ya it's okay gitu. Jadi nggak ada satu acuan pasti ya, buat setiap orang beda-beda tergantung kondisinya. Oke, balik lagi ke preferensi masing-masing. Betul. Ya Mas ya. Yeah. Oke Mas. Next, investasi saham sering dikaitkan dengan strategi jangka panjang Mas, seperti yang tadi disebutkan ya Mas ya. Nah, mengapa waktu menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun hasil investasi Mas? Karena tadi logika awalnya itu beli saham, beli bisnis. Bisnis itu baru kita bisa tahu Mas bertumbuh atau enggak paling cepat itu 1 tahun. Misalnya kita punya toko nih, kita punya pembukuan 2025 berapa sih penjualannya, nanti dilihat 2026 berapa. Karena kalau kita hitung cuman dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan, itu belum kelihatan tumbuhnya itu seperti apa. Karena bisnis kan biasanya orang buka bisnis, dia akan untuk jangka waktu bertahun-tahun. Kalau dia cuma mau cepat, misalnya, gue buka hari ini, bulan depan gue jual, itu kan pasti trading biasanya. Jadi ada barang nih misalnya apa yang kira-kira ya bagus, potensi laku, udah kita jual semua bulan depan, itu kan bisa trading misalnya, dagang gitu kan. Tapi kalau dia bangun sebuah bisnis, misalnya restoran atau apa, kos-kosan misalnya, pasti kan dilihat gitu tiap tahun. Nah, untuk kita tahu bisnis bertumbuh itu, kalau menurut saya paling cepat 1 tahun. Nah, kalau misalnya kita pakai logika bisnis itu di saham, ya kita harus sabar tunggu bisnisnya bertumbuh gitu. Harus lihat kenaikannya dulu nih. Tapi kalau bulan depan udah pengen buru-buru kita jual, ya jangan invest, trading gitu. Jadi dagang gitu, ibaratnya sahamnya dijadikan sebagai komoditas gitu. Jadi dipisahkan gitu. Makanya kan tadi bisnis butuh waktu Mas. Jadi harus investasinya pun kalau jangka panjang ya pasti butuh waktu. Dalam jangka panjang juga jadi kelihatan ya Mas ya, progresnya tuh kayak gimana, bakal bagus atau enggak gitu ya Mas. Iya. Nah kalau trading sendiri ngelihatnya gimana Mas? Trading berpatokannya beda-beda ya. Setiap orang yang trader pasti punya strategi masing-masing Mas. Kalau aku memang juga trading. Aku biasanya mentradingkan saham-saham yang memang aku tahu. Jadi kalau aku nggak paham sahamnya, aku nggak akan trading di situ. Karena jadi bingung aja harus ngapain strateginya. Tapi kalau aku udah tahu, misalnya contoh blue chip misalnya BRI, kan aku juga pegang di portofolio investasi. Udah bedah BRI-nya dengan detail. Nah, contoh lah kayak kondisi sekarang, misalnya BRI-nya lagi turun nih ke 3.300, 3.400. Nanti aku biasakan lihat sebulan atau 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu berapa sih harga BRI-nya.
ternyata dia pernah 3.800, pernah 3.900 misalnya. Pas sekarang lagi turun nih 3.300 misalnya, aku akan beli karena secara siklus kemungkinan dia bisa akan balik ke harga awalnya tadi 3.800, 3.900. Itu satu contoh aja ngelihat grafik simple. Cuman aku untuk trading biasanya itu secara grafik simpelnya ya, tapi aku ada indikator-indikator lain yang aku lihat gitu. Aku biasa memperhatikan yang namanya net foreign sell dan net foreign buy. Jadi kalau satu saham itu lagi dijual asing, net foreign sell istilahnya gede, maksudnya dia lagi banyak dilepas asing lah, istilahnya net foreign sell-nya gede. Misalnya BRI ini contoh, hari ini dilepas asing 500 miliar, besok 300, 400, terus kumpul-kumpul, tahu-tahu ada momen di mana investor asingnya mulai akumulasi. Net foreign buy, misalnya 1 hari 2 hari, tiba-tiba gede nih, dari yang tadinya net sell mungkin sehari bisa 200-300 miliar, tiba-tiba net buy, investor asing masuk misalnya 500 miliar. Nah, ini pasti kan ada alasannya, kok dia masuk lagi. Nah, di situ aku mungkin akan ngelirik juga nih, setelah BRI-nya tadi turun, tiba-tiba ada tanda hijau nih, net foreign buy, investor asing akumulasi lagi. Nah, aku biasanya ngikut gitu, beli juga di situ. Nah, terus dilihatin lagi, naik lagi nggak gitu. Nah, lama-lama kan misalnya net foreign buy-nya berlanjut naik, biasanya harga sahamnya akan terangkat. Nah, disitulah momen kita bisa pertimbangin nih, kita mau hold dulu atau mau kita lepas gitu. Okay. Jadi ngelihat historical biasanya aku, kedua indikator tadi net foreign buy, net foreign sell gitu. Itu sih yang paling utama kalau aku pakai buat trading. Itu untuk trading ya Mas ya? Betul. Katanya, tapi tetap basicnya betul-betul paham dulu nih perusahaannya. Jangan sampai perusahaannya nggak paham, sahamnya nggak paham, tapi kita coba seperti itu. Nah, kalau buat aku sih itu akan pusing kalau kita nggak memahami dulu bisnisnya. Berarti yang trading itu istilahnya namanya kalau nggak salah analisis teknikal ya Mas ya? Analisis teknikal, betul. Metodenya salah satunya itu. Oke. Jadi melihat pola pergerakan harga dan aktivitas investor asing ya Mas ya? Betul, ya, pola pergerakan harga dan investor asing. Tapi jangan lupa analisis fundamentalnya juga ya Mas ya? Iya, untuk beda-beda ya tiap orang, karena ada juga yang udah baca grafik aja nggak peduli bisnisnya. Kalau aku pribadi, aku harus paham dulu bisnisnya supaya tenang gitu. Misalnya tadi katakanlah dugaanku salah, misalnya BRI aku udah beli 3.300 misalnya, terus ternyata makin turun ke 2.900. Kalau nggak paham bisnisnya kan pusing gitu ya. Nah, tapi kalau paham, kayaknya aku bisa beli lagi nih, tambahin lagi, nanti average sahamnya kan akan turun. Terus karena paham bisnisnya, ada potensi tahun depan misalnya BRI naik lagi profitnya, harga sahamnya kan mungkin akan naik lagi. Nah, aku tetap bisa dapat untung. Jadi buat ngamanin aja sih. Jadi udah tahu mesti ngapain gitu. Jadi idealnya pendekatannya harus lihat fundamental sekaligus teknikalnya juga ya Mas? Iya, kalau buat trading sih menurutku itu yang kondisi idealnya. Oke. Mas Jefferly next. Dari pengalaman Mas Jefferly sendiri mengamati investor di pasar saham, apa sih kesalahan yang paling umum sering dilakukan oleh investor pemula Mas? Yang paling umum itu satu, nggak memahami apa yang dibeli. Ini yang paling nggak cuman pemula spekulasi ya Mas? Spekulasi tanpa tahu apa yang dibeli gitu. Jadi ketika dia turun itu udah langsung pusing gitu, langsung panik. Kenapa turun? Padahal alasan satu saham turun itu pasti ada alasannya, dan kalau kita lama di bursa saham, di market, kita tuh kalau menurutku ya secara nggak langsung bisa memahamin psikologis pasar kenapa satu saham itu lagi turun. Misalnya contoh ya, saham-saham blue chip misalnya lagi banyak turun. Nah, apa sih yang terjadi di pasar? Nah, misalnya kita lihat, ternyata beberapa bulan terakhir ini persepsinya investor asing tentang market Indonesia itu lagi kurang bagus. Misalnya outlook-nya negara kita cenderung negatif gitu ya. Ada potensi ratingnya itu akan di downgrade. Nah, ini kan satu fenomena. Atau waktu itu rame MSCI yang mempermasalahkan transparansi di market Indonesia. Nah, ini sentimennya lagi kurang bagus. Jadi kita tahu kok lagi turun. Situasinya lagi seperti itu. Atau lagi ada perang seperti itu. Nah, banyak ketika beli saham tuh udah beli aja, spekulasi, naik jual, kalau turun ya udah gitu. Nah, itu sih yang banyak aku temuin, nggak memahami betul sahamnya dan kondisi di marketnya tuh nggak dipahami gitu. Nah, itu sih kesalahan yang. Dan dari situ makanya banyak orang yang bilang saham itu judi. Saham itu judi ya, betul.
Ada lagi Mas yang kesalahan yang sering dilakuin? Itu yang paling banyak ya kalau menurutku dari pengamatanku. Terus juga kesalahan lain mungkin pakai dana yang istilahnya bukan dana dingin. Jadi Oke. dana yang misalnya kita mau pakai minggu depan, ambil risiko buat trading, tahu-tahu merah, ya rugi gitu. Karena mau nggak mau harus dilepaskan. Kalau kita butuh dananya, ya itu kesalahan juga. Gitu. Kalau menurutku 2 itu sih yang paling sering banyak aku temuin ya kalau dari yang aku amatin selama ini. Jadi yang berinvestasi saham secara spekulatif dan pakai dana yang bukan panas dana dingin gitu, ya. ya yang mau dipakai ternyata. Oke Mas, terakhir nih Mas sebelum penutup, jika seseorang baru mulai belajar saham hari ini Mas dan ingin menjadi happy investor, apa pesan-pesan dari Mas Jefferly? Satu, tadi balik lagi mindset, beli saham beli bisnis, betul-betul pahami dulu bisnisnya tuh apa. Kalau kita beli satu saham, misalnya saham A gitu ya, pahami dulu bisnisnya apa, perusahaannya tuh profilnya seperti apa, terus dia kegiatannya ngapain sih. Misalnya dia perusahaan batu bara, nah harus tahu tuh bahwa setiap bisnis tuh beda-beda, jadi betul-betul dipahami, dipelajari. Dan kedua tadi, selain udah memahami bisnis, kalau bisa cari perusahaan-perusahaan yang satu, penjualan atau pendapatannya naik, laba bersihnya naik. Idealnya bisa naik lah dalam jangka panjang itu. Dan yang ketiga, valuasi tadi. Kalau memang bisa dapat saham-saham yang bagus dan murah, itu sangat-sangat beruntung. Dan kalau menurut saya sekarang di awal 2026 ini kan di bursa saham Indonesia itu banyak sekali saham-saham murah yang bagus. Walaupun ada yang kinerja perusahaannya lagi turun, kinerjanya lagi stagnan, tapi banyak yang murah dan bagus gitu. Jadi di perbankan, di consumer, di komoditas tambang itu ada yang murah juga. Di bidang kelapa sawit itu banyak yang murah gitu. Di retail itu lagi banyak saham-saham murah. Jadi cari yang bagus dan murah. Sektor properti itu lagi murah-murah banget nih di sini. Jadi dilihat valuasinya. Jadi kalau diulang, satu, mindset beli saham beli bisnis, pahami betul bisnisnya, cari yang pendapatan dan labanya naik atau bisnisnya bagus lah gitu, dan valuasinya yang murah kalau bisa. Itu sih harusnya akan aman investasinya. Oke, itu dia tadi teman-teman pesan dari Mas Jefferly untuk menjadi happy investor. Betul, ya Mas ya. Iya. Jadi intinya pahami bisnisnya, pahami kinerjanya, dan lihat valuasinya. Betul. Oke Mas, terima kasih banyak Mas sudah mau mampir ke sini. Terima kasih Mas. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang mau belajar banyak seputar cara menjadi happy investor, bisa baca buku Mas Jefferly yang berjudul The Happy Investor, yang teman-teman bisa beli di gramedia.com atau di toko buku Gramedia terdekat. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.